Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Kahfi. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji-pujian dengan ucapan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita iringi dengan pengamalan berupa pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan mensyukuri nikmat Allah, insyaallah nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita termasuk orang yang kufur kepada nikmatnya sehingga diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Mari kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, memberikan suri teladan bagaimana sesungguhnya menjadi hamba Allah yang sejati, bagaimana cara melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Itu telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh selama kita mempedomani petunjuk-petunjuk beliau, Allah dan Rasulnya menjanjikan bahwa kita tidak akan sesat di dalam perjalanan kehidupan dunia yang singkat ini, dan terlebih nanti perjalanan panjang menempuh tujuan hidup yang utama, yaitu di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas surat Ad-Duha dan turunnya surat Ad-Duha itu kemudian disusul dengan surah Alam Nashrah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya surah An-Nashr ini atau Asy-Syarh ini adalah serangkaian dengan surah Ad-Duha. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan perbedaan dalam cara menghitung jumlah surah dalam Al-Quran, maka salah satunya disebabkan oleh menggabungkan surah Ad-Duha dan surah Alam Nashrah ini. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan, oh itu jumlah surah bukan 114 tapi 112 misalnya, ya berarti ada beberapa surah yang digabung, ya, karena secara kandungan makna sangat mirip dan juga tidak ditemukan sebab nuzul yang signifikan untuk memisahkan surah tersebut. Jadi dianggap sebagai satu kesatuan. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Ad-Duha satu surah dan Alam Nashrah juga satu surah. Disebut dengan 3 nama, ya. Yang lebih gampang ada yang menyebutnya sebagai surah Alam Nashrah, ya. Jadi surah Alam Nashrah ini karena diawali dengan kata Alam Nashrah, jadi maka disebut dengan surah Alam Nashrah. Jadi tidak salah, surah apa yang kamu baca? Saya sudah sampai di surah Alam Nashrah, iya. Tapi kalau surah Ad-Duha itu pakai surah Ad-Duha, ya, bukan surah Wad-Duha. Sudah sampai mana surah Wad-Duha? Belum. Tapi surah Ad-Duha. Jadi walaupun mengambil dari nama pertama, kadang-kadang tidak seluruhnya. Jadi surah At-Tin bukan surah Wat-Tin, ya, seperti itu. Tapi kalau Alam Nashrah ini ada salah satu namanya adalah surah Alam Nashrah. Kemudian yang populer adalah surah Al-Insyirah.
Al-insyirah itu dengan mengandaikan wazan infial. Jadi infitor ada, ijtihad itu dijadikan ditambahkan alif dan nun menjadi 5 huruf ya, insyaraha. Kemudian yang ketiga adalah surah Asy-Syarhu ya. Kalau dalam Google Quran ini itu hanya disebut surah Asy-Syarhu, jadi surah kelapangan. Jadi kalau Asy-Syarhu kelapangan, Al-Insyirahu pelapangan, Alam Nashrah ya sudah menjadi satu nama. Bukankah kami telah lapangkan? Jadi secara umum kandungan surah Alam Nashrah ini merupakan sambungan dari surah Ad-Duha. Pada waktu kita membahas surah Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala membesarkan, menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu nampak sedih atau agak sedih ya. Pertama karena wahyu yang ditunggu-tunggu itu tiba-tiba telat datang ya. Nabi lagi semangat-semangatnya sedang bertemu dengan Jibril, sedang mendapatkan ilmu baru, tiba-tiba berhenti. Dan berhentinya wahyu ini diketahui oleh orang lain. Jadi walaupun waktu itu hanya beberapa gelintir orang yang beriman, tetapi yang tidak beriman pun menunggu kapan wahyu datang. Senang mendengarnya, senang. Kenapa senang? Karena memang orang Arab ini kegemarannya adalah seni sastra. Orang-orang seni sastra ketika menemukan untaian kata-kata yang sangat menarik, itu pasti sangat menikmati. Walaupun pada waktu masih banyak yang belum beriman. Bapak Ibu kalau senang dengan bahasa Betawi, ketika mendengar pantun-pantun Betawi tentu senang. Kita di Indonesia ini dengan pujangga-pujangga ya, tulisan-tulisan sastra zaman dulu itu indah sekali, karya Hamka ya. Seperti tenggelamnya kapal Pandarwich itu, kata-katanya itu sangat indah untuk didengarkan. Nah demikian juga dengan Al-Quran, sehingga yang mengejek, yang mengkritik Nabi itu adalah orang yang belum beriman. Hai Muhammad, mana itu wahyu yang kamu bilang itu? Ada lagi yang mengatakan, wah Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan yang dicuekin ya, karena ditunggu wahyu lama tidak datang-datang. Nah kemudian ketika surah Ad-Duha turun, memberikan hiburan kepada Rasulullah. Bukankah ya, jadi mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak mencuekkan atau tidak mengabaikan kamu wahai Muhammad. Ingatlah, bukankah dulu kamu yatim, kemudian dilindungi, kamu miskin, kemudian diberikan kecukupan ya. Kamu belum mengetahui Islam, kemudian diberikan tahu tentang Islam. Nah sambungan dari itu semua Allah masih meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah ya, kami telah melapangkan untukmu dadamu? Bukankah ya, alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka untukmu sadraka dadamu? Ya. Apa yang dimaksud dengan melapangkan? Kalau kita ya biasa mengurut dada gitu ya, atau lapangkan dadamu nak ya, atau berlapang dada ya. Biasanya itu adalah orang yang mampu menghadapi situasi yang berat ya, yang tidak enak ya, lapang dada. Ada orang ya, udah kita misalnya punya punya kendaraan atau punya tanaman depan rumah, tiba-tiba loh kok sudah ada yang panen duluan gitu ya.
Besok mau dipanen, tiba-tiba ada yang panen duluan. Atau kendaraan kita ada yang ngambil, atau apalah sesuatu yang tidak enak. Di kantor kita mau dipromosikan, tiba-tiba disalib orang lain. Wah, ini kadang-kadang begini kan, ngurut dada. Nah, itu maksudnya adalah berusaha untuk berlapang dada. Nabi SAW kalau tidak berlapang dada itu sudah luar biasa itu. Ya, begitu mendapatkan perlakuan dari kaum Quraisy pada waktu itu, diejek, diteriaki orang gila. Coba Pak, kalau kita ini biasanya tiba-tiba timbul itu, wah ini saya ini kan Madura, kok enggak mungkin dihina begini. Kesukuan muncul, saya ini kan Bugis, enggak boleh begini. Saya ini Medan, enggak boleh dihina. Itu semua. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Allah melapangkan dadanya, mampu meredam semua itu dengan sebuah keyakinan ya, bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang mahal, yang mulia, yang seandainya orang tahu pasti tidak akan lari, pasti berlomba-lomba ya. Jadi Nabi lapang dada menerima semua perlakuan itu ya. Tidak cepat marah, tidak membalas, dan seterusnya. Nah, ada penafsiran lain tetapi ya tidak terlalu kuat, tetapi masuk akal, yaitu bahwa asyarhu ini adalah membelah dadamu. Jadi karena banyak sekali hadis, terutama hadis tentang Isra Mi'raj itu, bahwa Nabi pada waktu kecil umur 10 tahun, 10-an tahun itu dalam pengawasan Halimatus Sa'diyah, masih balita ya, itu pernah didatangi malaikat ya, malaikat Jibril atau malaikat yang kemudian mengoperasi Nabi ya. Nabi dalam salah satu riwayat menceritakan kepada salah satu sahabatnya bahwa dulu waktu saya kecil itu saya ingat samar-samar begini. Saya didatangi oleh malaikat, mereka bercakap-cakap. Nah, itu ke anaknya itu. Ayo kita kerjakan perintah Allah, dibelah dadanya, ambil sifat dengki ada itu, atau kotoran yang ada dalam dadanya, setelah diambil dalam bentuk seperti gumpalan hitam begitu, kemudian masukkan al-hikmah ya, masukkan keimanan atau masukkan ketaatan di dalam hatinya. Kemudian setelah dimasukkan, kemudian dijahit kembali, sembuh seperti sedia kala. Dilanjutkan lagi nanti pada waktu menjelang Isra Mi'raj ya, jadi dibersihkan lagi baru di Isra Mi'rajkan. Nah, ini ada riwayatnya. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada riwayat yang datang menceritakan tentang penjelasan sebuah ayat, selama tidak ada yang menentangnya, maka boleh dipakai dua-duanya. Jadi boleh kita artikan penafsiran yang pertama tadi, Allah melapangkan dada Nabi menghadapi semua cobaan-cobaan ini, atau tadi, bukankah dulu kami telah membelah dadamu dan memasukkan itu ya, kira-kira begitu. Dadamu wahai Muhammad. Wa wada'na anka wizrak ya. Dan kami ringankan untukmu wizraka, bebanmu ya. Jadi Nabi SAW ketika dilantik menjadi Rasul itu perhatiannya sudah kemana-mana, tidak kemana-mana lagi. Jadi persoalan dagang, persoalan keluarga, persoalan macam-macam itu sudah geser semua. Yang menjadi topik utama adalah bagaimana kaum Quraisy ini bisa mempercayai dan memeluk Islam. Ya, ibarat kita kalau memperkenalkan produk, kalau kita jadi marketing, ya, begitu dikasih target sama bos, ini targetnya sekian. Kalau dapat naik pangkat,
kalau tidak nanti resign. Ya begitu. Nabi mendapatkan tugas itu merasa terbebani betul. Bagaimana ini? Ya. Jangankan masuk Islam, orang-orang ini ketika disampaikan tauhid justru ya kontraproduktif, kita dilempari, ya, dibilang gila dan seterusnya. Ini Nabi mendapatkan beban-beban itu. Tetapi kemudian dengan masuknya Islam, ya, satu persatu masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, ya, Utsman bin Affan masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, Hamzah masuk Islam. Oh itu beban beliau semakin berkurang. Dan terbukti ya, pada saatnya ya, itu hal yang sangat tidak diperhitungkan. Bagaimana mungkin Quraisy yang begitu kerasnya, yang begitu powerful di Mekah pada waktu itu, akhirnya kemudian semuanya masuk Islam ya. Ketika Fathu Makkah itu tidak ada lagi yang tidak Islam, semuanya masuk Islam kecuali yang di luar Mekah ya. Yang di luar Mekah itu masih menjalin aliansi-aliansi untuk mengalahkan atau memerangi Islam. Atau bisa juga diartikan Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran yang namanya fi'il madhi itu ya, wada'na anka wizraka ini, itu juga bisa berarti suatu janji kepastian ya. Jadi kalau dalam Al-Quran misalnya gulibatir Rum, telah dikalahkan Romawi ya. Padahal belum kalah pada waktu itu, belum kalah, masih mau berperang ya. Jadi Persia Roma itu kan selalu berperang zaman itu, dua negara adik kuasa pada waktu itu. Tapi ketika Al-Quran mengatakan gulibatir Rum, Romawi akan kalah, pasti kalah. Jadi fi'il madhi yang disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan sebuah kepastian, pasti terjadi ya. Nah jadi wa wada'na anka wizraka, kalaupun Nabi waktu itu merasa belum sepenuhnya bebannya terkurangi, maka itu adalah janji baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti nanti Nabi akan terlepas dari beban yang berat itu, beban untuk menyelamatkan umat manusia, menyampaikan hidayah ini kepada semua orang. Dan terbukti sampai dengan wafatnya beliau, semua perintah Allah dan Mekah Madinah pada waktu itu sudah tercerahkan dengan sinaran Islam. Allazi angkada zahrak, beban-beban itu yang memberatkan punggungmu. Jadi ini istilah ini sebenarnya sama dengan kita ya, di dalam menyampaikan kata-kata beban, sama dengan tadi lapang dada ya, beban di pundak ya, beban di pundak. Padahal kan itu kiasan ya. Memang dulu kalau zaman bapak-bapak masih muda itu, saya kira ya, kita kan seumuran nih, beberapa yang lebih itu, yang namanya memanggul kayu bakar atau kelapa atau apa itu biasa itu beban di pundak. Kadang-kadang berkilo-kilometer itu kita angkut itu, atau sekedar ngambil air ya, ngambil air dulu, padahal air tanah banyak ya, karena teknologi belum nyampe, susah sekali bikin sumur. Ini ngambil air jauh. Nah sekarang tinggal ngebor, ada di bawah rumah kita ternyata air itu. Dulu orang harus ngambil jauh-jauh sampai dipikul di pundak kita ya. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat untuk wahai Muhammad zikraka, penyebutanmu. Jadi kita angkat namamu menjadi besar. Apa bukti kebesaran nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang setiap kita menyebut nama Nabi, selalu kita ingin bersalawat dan diperintahkan untuk bersalawat. Nabi mengatakan, ya, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Salawat itu artinya mendoakan, mendoakan kesejahteraan, kemakmuran
Jadi kalau kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah kesejahteraan, berikanlah kemakmuran, berikanlah seluruh kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah yang bertanya, mengapa kita masih mendoakan Nabi padahal Nabi sudah dijamin masuk surga? Nabi pun pernah ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau ini adalah hamba Allah yang terdekat, tercinta, terkasih, ya, dan dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni? Kata Nabi, mengapa engkau masih salat malam sampai kakinya bengkak, ya? Tidak pernah Nabi tidak salat malam, tiap malam engkau salat, mengapa? Kata Nabi apa? Ya, afala akunu abdan syakura. Dengan begitu banyaknya janji Allah, surga sudah di tangan, ya, dosa-dosa sudah diampuni. Kata Nabi, pastilah saya hendak menjadi hamba yang bersyukur. Jadi pada hakikatnya salawat kita kepada Rasulullah SAW tidak lain adalah doa kita untuk diri sendiri. Tadi ketika kita bersalawat, maka Allah membalasnya dengan 10 kali. Jadi ibarat wadah yang sudah penuh dengan air, ketika kita mendoakan maka limpahan lelehan air yang masuk ke dalam wadah itu kemudian turun, dan itulah diberikan kepada orang-orang yang bersalawat. Jadi seakan-akan itu memang untuk kita. Siapa orang yang sering paling disebut namanya di dunia selain Allah? Muhammad. Azan, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dimanapun orang bersyahadat pasti ada nama Nabi Muhammad. Syahadat tanpa nama Nabi Muhammad itu tidak sah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada masuk Islam, saya masuk Islam ya, tapi syahadat saya hanya sampai Allah, asyhadu an la ilaha illallah, selesai. Nah, tidak sah. Harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu akan sampai di akhir zaman. Nama Nabi selalu disebutkan oleh siapapun. Di Allah, kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu wahai Muhammad, penyebutanmu. Kalau nama kita, kalau tidak pandai-pandai membuat jaringan, ya, tidak pandai-pandai membentuk dinasti, tidak ada yang sebut-sebut lagi nanti, Pak. Nah, kecuali kalau presiden, ya, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, itu nanti akan ada terus dalam sejarah. Tapi kita yang tidak ngapa-ngapain, ya, nggak ada yang menyebut lagi. Paling nanti anak cucu kita itu, anak kita cucu kita sampai di situ. Anaknya cucu kita itu mungkin udah lupa, udah nggak nyebut-nyebut lagi buyutnya, ya. Tapi tidak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya. Apalah arti nama itu, ya. Tetapi membesarkan Nabi Muhammad, membesarkan hati Nabi SAW, Allah menyampaikan itu, bahwa Muhammad, namamu kami angkat, ya, menjadi mulia, menjadi terhormat, dan seterusnya. Fa inna ma'al usri yusran, kata Allah, karena sesungguhnya bersama dengan kesukaran, yusran, ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada jalan keluar. Saya kira kita sudah membuktikan itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Di usia dalam perjalanan hidup, kadang-kadang masalah itu seperti tidak ada solusinya. Aduh, kalau begini bagaimana? Nah, ternyata, ya, dengan berusaha dan seterusnya, kita kemudian mendapatkan jalan keluar. Ada jalan keluar yang begitu indahnya, win-win solution, ya. Ada juga jalan keluar yang mungkin mengorbankan, ada juga jalan keluar yang terpaksa, ya, macam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi, inna ma'al usri yusran, ya. Ini 2 kali disebut. Ya. Yang pertama, fa inna ma'al usri yusran,
Karena sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan al-usr itu yusran, ya, ada kemudahan. Apa kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW? Banyak, ya. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Termasuk, ya, jadi kesulitan menembus pertahanan daripada kafir Quraisy, ya. Bagaimana berdakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi, kemudian akhirnya berani untuk terang-terangan, ya. Bagaimana pengikut-pengikut beliau itu disiksa. Jadi Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang berani, ya, atau jarang disiksa secara fisik, ya. Paling orang berani ngejek dari jauh, gila, penyihir, dan seterusnya. Tetapi untuk menyiksa secara terang-terangan itu orang berpikir dulu ulang, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi, ya, termasuk keluarga Abdul Muttalib, Abdul Manaf ini termasuk keluarga yang terpandang, ya. Walaupun bukan level kalau kita kan level bangsawan itu kan ada, Pak, level-levelnya kan. Misalnya di Makassar ini, ya, di kampung saya dengan itu Andi Malarangeng, Andi Matalata, itu ada Andi. Tetapi sesama Andi ini tahu juga, oh ini Andinya lebih tebal, ini Andinya lebih tipis, gitu. Mungkin kalau di Jawa juga begitu, Pak, ya. Darah bangsawannya, darah birunya itu mana lebih pekat, mana lebih aman, itu ada. Ini yang benar-benar keturunan raja, ini keturunan wakil raja, ini keturunan hulu balang misalnya, itu ada itu. Ya, Nabi dalam pertengahan, ya. Makanya ketika kafir Quraisy ini sudah kewalahan, wah bahaya ini. Kalau kita biarkan dakwah Muhammad tidak kita antisipasi, kita tidak halangi, maka kita akan kehilangan pengaruh. Masyarakat kita akan berbondong-bondong mengikuti Muhammad, dan itu adalah pertanda kiamat bagi kita, ya. Orang tidak lagi nanti mau bayar pajak, orang lagi tidak mau lagi berkorban untuk berhala. Jadi dulu itu, Pak, kenapa orang-orang ini menjaga agamanya? Karena di situ ada kotak amal itu. Jadi di Ka'bah yang dipenuhi dengan berhala-berhala itu, orang datang menyembah itu sambil narok kenceleng di situ tuh. Ya. Buat siapa itu, ya? Buat pembesar-pembesar itu. Nah, kalau itu berhenti, otomatis suplai ekonomi ke pembesar-pembesar ini akan berhenti juga. Nanti orang itu sudah biasa, itu sudah sama-sama kita tahu siapa yang mendapatkan pendukung paling banyak. Disitulah cuan cuan datang. Nah, sama dengan media kita ini, ya, Pak Juni, Bapak ini media YouTube-nya Al-Kahfi ini saya lihat subscriber-nya masih sedikit, ya. Jadi perlu kita kerjasama. Jadi minimal khutbah Jumat dengan pengajian itu di upload. Nah, kita mempromosikan. Siapa yang tidak bisa hadir di Ahad subuh, silahkan memutar di YouTube. Ada. Habis itu istilahnya, Pak, share kepada grup masing-masing supaya bisa Pak, monetizing, bisa dapat cuan tadi, ya. Semakin banyak subscriber itu atau semakin viral, nanti semakin banyak mendatangkan rezeki. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pengikutnya semakin bertambah. Jadi tidak berani mereka membunuh, ya. Makanya ketika Nabi sepakat membunuh, caranya adalah dengan
mengundang perwakilan-perwakilan suku-suku. Kalau kira-kira kita ini perwakilan RT lah, coba RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Ini masing-masing akan berperan dalam membunuh Muhammad. Jadi nanti kalau keluarga Muttalib menuntut darah, kan dulu harus dibalas ya. Kalau ada yang dibunuh ya harus dibunuh lagi. Dari suku mana yang membunuh, ya suku itu yang akan dibunuh. Tapi karena kalau semua suku ikut, ya berarti keluarga Muttalib tidak bisa menuntut semua kan. Masa mau lawan multinasional ini, multi suku ini ya. Seperti itu. Itu kesulitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesulitan Nabi atau beban Nabi itu juga adalah yang ditafsir disebutkan adalah dalam tanda petik adalah kekeliruan ya. Jadi walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Nabi ini dan para Nabi itu sebenarnya maksum itu artinya terlindungi dari kesalahan, terlindungi dari dosa. Kalaupun ada kesalahan yang dibuat, maka itu adalah sebagai bentuk pembelajaran. Misalnya ketika ada surah Abasa wa Tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh orang buta. Jadi Nabi kayak sepertinya kita belum sampai ke situ ya. Nabi didatangi oleh orang buta yang ingin belajar Islam, ingin bertanya tentang Islam. Sementara Nabi waktu itu sedang melobi pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang orang buta mencari Muhammad. Nabi mukanya berubah ya. Mungkin maksudnya kenapa harus sekarang gitu loh, entar kek datangnya, ini lagi hangat-hangatnya percakapan dengan lobi-lobi dengan pembesar Quraisy. Nah, tapi ini ada orang buta datang mau belajar. Di situ Nabi bermuka masam dan ditegur. Ini tegurannya surah ini. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh orang buta. Nabi dianggap juga berbuat keliru ya ketika mengambil fidyah atau mengambil tebusan dari tawanan perang Badar ya. Jadi waktu perang Badar itu kan Islam menang, itu banyak pasukan-pasukan kafir itu yang ditangkap. Dulu hukuman ditangkap itu kalau pembesar tokoh-tokohnya itu ya hukuman mati, tembak. Di bawahnya ada hukuman menjadi budak, jadi budak Pak, diperjualbelikan ya. Jadi hilang status merdeka, statusnya menjadi budak, nanti bisa dijualbelikan. Tetapi Nabi SAW bersama Abu Bakar memutuskan bahwa tawanan perang ini akan diberikan kesempatan menebus dirinya. Ada yang menebus dengan uang ya. Itu lumayan juga Pak, sekitar 100 onta 2 miliar kira-kira ya, bisa menebus dirinya. Bisa juga menebus dengan kerja sosial, makanya ada hukuman kerja sosial itu. Apa kerja sosialnya? Mengajari anak-anak muslim membaca dan menulis, mengajari membaca dan menulis. Padahal Nabi ya dalam salah satu keterangan bahwa beliau disebut dengan ummi itu artinya tidak membaca dan tidak menulis. Disinilah bedanya makna ummi ya. Bedanya dengan buta huruf, beda. Jadi ummi itu bukan buta huruf seperti kita di Indonesia namanya buta huruf itu karena otaknya apa istilahnya Pak, jongkok gitu ya, tidak bisa membaca, tidak belajar membaca, tetapi dibutuhkan membaca itu. Kalau Nabi dan beberapa pembesar Arab pada waktu itu memang sengaja tidak membaca dan tidak menulis. Makanya Nabi itu selalu punya juru tulis. Uktub ya Ali, ya silakan. Jadi ada penulis wahyu, ada penulis ini.
Nabi tidak menulis sendiri. Disebutkan bahwa itu salah satu pertama bahwa kalau orang mencapai derajat tinggi pada waktu itu, ya tidak membaca dan tidak menulis, karena hafalannya sangat kuat. Hafalannya sangat kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak bisa mengalahkan orang Arab dalam menghafal Quran. Ya. Jadi orang Arab itu hafalannya luar biasa. Jadi keturunannya itu sampai 7 ke atas itu, 7 tingkat itu dihafal itu, Pak. Kalau kita kan paling sampai bapak, kakek, nenek, ya selesai. Ya paling ada satu lagi. Tapi kalau Arab itu sampai ke atas. Makanya habaib itu ya hafal itu. Sampai dengan Rasulullah itu dihafal itu. Nah, tetapi turun ayat bahwa belum waktunya wahai Muhammad kamu mengambil tebusan daripada tawanan perang itu. Jadi teguran lagi. Padahal waktu itu Umar bin Khattab sudah mewanti-wanti, ya Rasulullah jangan gunakan hukum perang. Tawanan perang yang memang provokator, yang komandan dan seterusnya itu hukum mati. Perempuan, anak-anak dan seterusnya itu jadi budak. Itu hukuman pada zaman itu. Umar sudah bilang. Tapi Nabi dan Abu Bakar mengatakan, udah kita butuh dana. Ya. Jadi pasukan Islam di Madinah itu masih membutuhkan APBN begitu. Ya, masih membutuhkan uang untuk persenjataan dan seterusnya, maka ini bisa dijadikan sumber pendapatan. Biarkan dia tebus 100 onta, kita bisa bikin senjata lagi dan seterusnya. Dan hal-hal seperti ini yang dianggap kesulitan kepada Nabi, ya. Kemudian, nah banyak ayat belakang yang selalu mengatakan afallahu, Allah sudah memaafkan, ya, Allah sudah memaafkan. Banyak kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW yang disebut dalam kitab tafsir itu adalah misalnya kesulitan ketika menghadapi perang Tabuk. Wah itu perang. Jadi kalau tadi kita sebut Ar-Rum, Romawi tadi itu, ya dulu cuma Romawi dengan Persia saling bertempur. Ketika di akhir masa Nabi itu sudah pasukan Islam yang akan berhadapan dengan pasukan Romawi. Dalam perang Tabuk, ya. Disitulah kesulitan luar biasa, ya. Kalau, ya, jadi ada dikatakan bahwa perang yang paling sulit yang dilaksanakan oleh Nabi itu adalah perang Tabuk. Banyak sekali, ya, kekurangan pasokan makanan, minuman dan seterusnya, ya. Itu kan perjalanan dari Madinah, kan Nabi markas di Madinah. Tabuk ini dekat Mekah, ya, atau melewati Mekah, sehingga itu kira-kira jaraknya sampai 600 kilo. Bayangkan Pak, perjalanan membawa ribuan pasukan itu kan membutuhkan perbekalan, ya, dan seterusnya. Banyak kesulitan, tetapi Allah menjanjikan inna ma'al usri yusran. Kesulitan apapun yang engkau hadapi wahai Muhammad, maka ada jalan keluarnya, ada kemudahan di sana. Inna ma'al usri yusran, sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan. Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini mengindikasikan bahwa, ini dari segi bahasa Bapak Ibu sekalian, al-usr ini yang pertama disebut al-usr, yang kedua juga al-usr, ya, the, kalau bahasa Inggris itu the. Jadi kalau al-kitabu itu the book, tapi kalau kitabun a book, ya. Jadi ma'rifah nakirah, kira-kira begitu. Nah, al-usr ini dalam dua ayat ini itu the, ya. Jadi seakan-akan mengatakan untuk satu kesulitan yusran dua kali ada dua kemudahan. Nah, jadi itu kenapa? Karena ayat ke-5 dan ke-6 ini, ya, ayat al-usrnya itu satu, itu juga huwa, ya, dia. Jadi al-usr pada fa inna ma'al usri yusran dan al-usr pada inna ma'al usri yusran itu adalah
satu kesulitan yang sama. Tapi yusron itu adalah dua kemudahan yang berbeda. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan solusi dari pilihan kita. Ya Allah, kayaknya solusi kehidupan ini adalah naik pangkat atau naik jabatan. Itu menurut kita, ya. Tapi ternyata Allah memberikan solusi yang lain, ya. Bukan pangkat dan jabatan, ya, tetapi ada mungkin panennya tiba-tiba, ya, atau lahannya tiba-tiba kena tol. Nah, itu solusi dari segala macam solusi. Faiza faragta fansab, wahai Muhammad, maka setelah engkau selesai melaksanakan sesuatu, faragta, ya, kamu sudah finish melakukan sesuatu. Fansab, ya. Nah, ini fansab ini ada dua makna. Ada yang mengatakan setelah engkau selesai melaksanakan sesuatu, maka laksanakan lagi pekerjaan yang lain. Ya, begitu. Jadi kalau kita selesai, ya kalau bangun begini kan begitu juga. Sudah selesai ngecor, ya apalagi gitu ya. Jangan lama-lama, jangan istirahat. Jadi satu pekerjaan harus selesai dulu baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Tetapi tafsiran lain juga mengatakan apabila engkau telah selesai melakukan sebuah pekerjaan, fansab, maka kembalilah bersungguh-sungguh untuk beribadah. Ya. Jadi insaf di sini adalah luruskan punggungmu untuk sholat. Kira-kira begitu maknanya. Jadi dua-duanya boleh, ya, pendapat mufassir ini. Kalau kita sudah selesai rampung sebuah pekerjaan, Pak, maka buru-buru kita kembali memperbaiki ibadah kita. Kenapa? Karena proyek besar, pasti Bapak punya proyek ini, pernah punya proyek itu kadang-kadang menghambat, mengambil semua energi dan waktu kita. Kita mau salat berjamaah tidak bisa, kita mau salat sunnah tidak bisa, baca Quran pun tidak sempat, ya kan? Ini karena proyek ada tenggat waktu, ada deadline yang harus dikerjakan. Nah, begitu pekerjaan kita selesai, buru-buru untuk, ya, kembali lagi memperbaiki posisi. Itu penafsiran yang paling kuat. Nah, ini penafsiran yang mengatakan setelah kamu selesai suatu pekerjaan, jangan langsung berpuas diri, kerjakan pekerjaan lain. Ya, jadi setelah selesai penulis buku, satu buku selesai, apalagi buku berikutnya yang kita tulis. Ya. Nah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap, irghab, berharaplah kepada Tuhanmu. Jangan berharap kepada orang lain. Kita kalau berharap kepada orang lain, ujungnya pasti kecewa. Itu sudah biasa itu. Ya. Berharap kepada presiden, berharap kepada anggota dewan, berharap kepada siapapun, itu ujung-ujungnya kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, artinya apa? Ya, kita serahkan kepada Allah, walaupun ini kita punya proyek proposal kepada Pemda, kepada Pemkot dan sebagainya, tapi kita harapannya kepada Allah. Jadi ditolak ataupun ditolak, itu baik hasilnya. Kalau diterima, alhamdulillah, ini Allah yang memudahkan. Ditolak, alhamdulillah, ini ada hikmah, ada mungkin yang Allah hindarkan kita. Kalau kamu dapat proyek itu, nanti kamu akan begini ya. Biasa itu, Pak, ya. Kalau ada proyek, kalau bagus, alhamdulillah, kita bebas, diberi keleluasaan untuk mengelola. Ada juga proyek tapi nanti ini ya, kickback atau cashback, apapun yang back itu, yang kemudian kalau ketahuan itu suap, bisa kena gratifikasi pasalnya itu. Akhirnya selesai dapat proyeknya juga rugi, masuk penjara pula. Jadi kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari situ. Maka harapan kita baik, ya, dalam proyek, ya, usaha di dunia, terlebih nanti di akhirat, itu marilah kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Itulah Bapak Ibu sekalian, penjelasan mengenai surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah yang terdiri dari 8 ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita
Ya, ini ayat untuk Nabi, ya. Jadi tetapi berlaku juga untuk kita. Ya. Jadi Nabi itu hanya penyebutannya dalam Quran, tetapi sesungguhnya kita juga begitu. Jadi sedangkan engkau di sini adalah kita semua masing-masing. Ya. Allah telah melapangkan dada kita, menurunkan beban yang membebani pundak kita, mengangkat nama kita, walaupun kadarnya mungkin beda-beda. Ya, kadarnya beda-beda. Itu barangkali sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan, Bapak sekalian. Pak Fauzan biasanya ada komentar. Ya, tafadhol. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Jadi yang masyhur itu memang adalah ad-duha dengan alam nasrah. Kemudian kalau alam tara kaifa itu dengan liilafi sebenarnya, ya. Jadi ada yang suka menggabungkan antara alam tara kaifa dengan liilafi Quraisy. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada yang mengatakan surah itu hanya 100 berapa? 12 misalnya, maka ini digabung, ya. Surah ad-duha dan alam nasrah digabung, dan yang kedua surah alam tara kaifa itu al-fil dengan liilafi Quraisy. Nah, kalau imam, Bapak sekalian, ada dua, ya. Pertama memang Nabi mencontohkan, ya. Nabi itu selalu memasangkan antara qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, ya. Jadi Bapak kalau membaca kulhu, ya, itu cocoknya awalannya kul ya, sama-sama kul. Kemudian kalau sabih isma rabbikal a'la itu dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu yang sering kita dengar. Kemudian asyamsu dengan al-lail, ya. Wasyamsi waduhaha dengan wal-laili iza yaghsha, itu pasangannya. Nah, tetapi tidak masalah Bapak Ibu sekalian, alam nasrah kalau rakaat pertama alam nasrah, rakaat keduanya misalnya alam tara kaifa. Kenapa? Sama-sama alam, ya, sama-sama alam. Atau nanti apalagi al-falaq dengan an-nas, ya, itu temanan juga. Jadi kalau rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat keduanya qul a'udzu birabbin nas. Tetapi ini tidak menjadi sebuah keharusan, ya, tidak menjadi sebuah keharusan, ya. Sesantainya imam, ya. Nah, sebenarnya ada lagi Pak, Nabi itu kalau subuh Jumat, ya, itu biasa membaca surah as-sajadah itu. Nah, cuma sumber dayanya itu, ya, kadang-kadang imamnya bisa, makmumnya protes, kelemahan Pak. Ya. As-sajadah itu pasangannya itu juga ini hal ata'al al-insani al-insan pasangannya itu. Jadi dulu kita di pesantren Pak, pokoknya kalau subuh Jumat itu kadang begini baru selesai. Ya, kenapa? Karena sajadah sampai habis, rakaat keduanya hal ata'al al-insan. Udah. Iya, bangun selesai itu udah terang. Ya. Karena panjang. Itu kalau imamnya lancar, kalau imamnya nyangkut lagi Pak, nyangkut baru tidak mau menyerah, wah itu bisa lebih terang lagi baru selesai. Ya, jadi jadi seperti itu ya Pak Fauzan, ya. Jadi tidak semuanya bisa digabung, cuma yang kita dapatkan itu tadi ad-duha dengan al-nashr, asyarhu, dan al-fil dengan al-quraish itu
ada yang mengatakan satu surah. Nah, kalau dipakai dalam sholat itu bagus ya. Jadi rakaat pertama ad-duha, rakaat kedua alam nasyrah. Rakaat pertamanya apa tadi? Al-fil, rakaat keduanya liilafi Quraisyin. Atau sama-sama alam ya. Alam nasyrah di rakaat pertama, alam terkaifa rakaat kedua. Atau sama-sama sumpah ya. Watin. Nah, itu watini wazaitun. Nanti wal asr ya. Itu bisa. Tapi itu tidak ada patokan khusus seperti itu, kecuali diperhatikan Nabi tadi kebanyakan adalah kulya dengan kulhu, kemudian sabih dengan al-ghasyiyah ya. Yang lain mungkin ada, Pak? Oh, di sebelah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian. Silahkan ulang-ulangi lagi nanti di YouTube. Tapi belum ditayangin semua Pak Juni ya? Iya, harus ada yang bantu Pak Juni supaya jangan itu tinggal membebani harddisk. Pokoknya lempar ke YouTube biar jadi dokumen untuk masjid kita ya. Mungkin kita belum menikmati, tapi penerus kita anak-anak remaja sekarang ini nanti melihat, oh dulu Al-Kahfi begini ya kondisi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita, menguatkan hidayah untuk kita, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.